nih? Kok kayak kesel gitu? Iya nih dok, tadi di sekolah ada temen yang udah mens. Terus pada ngejek Sisi, karena Sisi belum tahu tentang organ reproduksi wanita. Sisi kan jadi malu, mau bertanya tapi bingung tanya siapa. Oh gitu sih. Ya udah, sini dokter akan menjelaskan tentang reproduksi wanita ya. Bagian-bagiannya terdapat labia mayora, labia minora, vagina, lubang uretra, dan klitoris. Nah, yang pertama, klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya, vagina. Bagian yang tampak di luar ini atau biasa disebut dengan lubang vagina dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk ke dalam organ reproduksi dalamnya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap untuk dilahirkan. Sekarang kita lanjut organ di dalamnya nih. Nah, ini dia organ reproduksi yang selanjutnya. Ada serviks, rahim, lubang falopi, dan indung telur. Serviks atau rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu, untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Nah, lanjut ya. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Kalau tuba falopi adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Selanjutnya, ada yang dua buah ovarium atau indung telur kanan dan kiri ini yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian selama 1 bulan. Selain itu, indung telur juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Fungsinya untuk menjalankan reproduksi pada perempuan, salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Gimana nih sih, udah paham belum? Udah nih dok, Sisi udah paham gimana wanita itu bisa menstruasi dan hamil. Ternyata organ reproduksi kita kompleks banget di dalamnya ya dok. Betul, itu sebabnya kita harus pandai-pandai menjaga organ reproduksi kita. Semakin kenal, semakin sayang. Jaga organ reproduksimu demi masa depanmu. Riz, kamu kenapa? Ini Kak, kemarin di sekolah aku belajar tentang reproduksi pria tapi aku masih bingung dan belum paham Kak. Oh, begitu. Ya sudah, sini Kak kasih tahu tentang reproduksi pria ya. Nah, kita bahas organ reproduksi pria ya. Yang paling terluar yaitu penis. Penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat melakukan pembesaran yang disebut ereksi. Dan penis dapat mengeluarkan sperma juga cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Nah, sekarang kita bahas secara mendalam yuk. Baik, yang pertama adalah penis. Penis merupakan organ kelamin pria yang memiliki fungsi utama sebagai alat reproduksi dan saluran pembuangan urin. Ukuran penis normal di Indonesia adalah 10,5 sampai 12,9 cm. Penis tumbuh secara mendadak selama beberapa minggu, lalu melambat sebelum tumbuh lagi. Pertumbuhan penis berlangsung sekitar 5 tahun dan biasanya berakhir antara 18 tahun hingga 21 tahun. Yang kedua adalah testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis merupakan bagian penting dalam sistem reproduksi pria.
Untuk mengetahui apakah testis Anda normal atau tidak, Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan cara yang pertama, memposisikan tubuh Anda dalam berdiri. Yang kedua, raba testis sebelah kanan dengan lembut menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Yang ketiga, periksa apakah ada benjolan, area lunak, atau nyeri. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan yang sama pada testis sebelah kiri. Yang ketiga adalah skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah pangkal penis dan berisi testis. Skrotum juga dikenal dengan sebutan kantung buah zakar. Skrotum merupakan bagian penting dari sistem reproduksi pria yang memiliki beberapa fungsi diantaranya 1. Melindungi testis, saraf, dan pembuluh darah. 2. Menjaga suhu testis agar tetap optimal untuk reproduksi sperma dan hormon. Yang ketiga, memungkinkan testis mendekat ke tubuh untuk menjaga suhu dan perlindungan. Yang keempat adalah uretra. Uretra merupakan saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra merupakan bagian dari sistem kemih dan sistem seksual, serta pada laki-laki juga berfungsi dalam sistem reproduksi. Uretra memiliki panjang yang berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita sekitar 3-4 cm. Uretra memiliki dua jenis sphincter uretra internal dan sphincter uretra eksternal. Sphincter uretra internal berada di dekat kandung kemih, sedangkan sphincter uretra eksternal berada di dasar panggul. Yang kelima adalah epididymis. Epididymis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi sebagai tempat pematangan, penyimpanan, dan pengangkutan. Epididymis terbentuk seperti tabung panjang melingkar yang menempel pada bagian belakang testis. Dalam tubuh manusia, panjang epididymis dapat mencapai 6-7 meter. Selanjutnya adalah vas deferentia. Vas deferentia adalah saluran berotot panjang yang memiliki fungsi mengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra sebelum ejakulasi. Vas deferentia dikelilingi oleh tali sperma dan terhubung ke uretra melalui saluran ejakulasi. Selama ejakulasi, otot yang mengelilingi vas deferentia berkontraksi dan sperma bergerak dari epididymis ke uretra. Selanjutnya ada ejakulasi ductus atau saluran ejakulasi. Adalah tempat sperma dari vas deferens mengalir ke saluran pemancaran. Saluran ejakulasi berfungsi untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Dan yang terakhir, terdapat 3 jenis sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, terdapat 1 buah kelenjar prostat untuk menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cairan vagina. Terdapat 2 buah uretra Cowper's glands untuk menghasilkan cairan yang melumasi uretra dan menetralisir keasaman dari tetesan sisa urin. Dan yang terakhir, terdapat 2 buah seminal vesicles untuk menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, gimana nih Riz? Sekarang udah paham kan tentang organ reproduksi pria? Sudah paham Kak? Makasih ya Kak, aku sekarang jadi paham tentang reproduksi pria. Sama-sama Riz.